Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokok bahasan kita pada hari ini adalah rekayasa informasi. Adapun ruang lingkup dari rekayasa informasi adalah sebuah pendekatan untuk merencanakan, menghasilkan, mendistribusikan, menganalisis, dan menggunakan sekumpulan data dalam sistem. Dalam rangka apa? Yaitu untuk memfasilitasi pengambilan keputusan dan komunikasi bisnis. Jadi di sini yang menjadi kata kunci dari rekayasa informasi itu adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan. Juga sebagai memfasilitasi terciptanya komunikasi bisnis yang efisien dan efektif. Dalam memahami proses rekayasa informasi itu, ada beberapa istilah yang perlu dipahami, yaitu data, fakta, dan informasi. Apa yang dimaksud dengan data? Data adalah sekumpulan keterangan yang diperoleh melalui pengamatan atau pengukuran. Fakta adalah kenyataan atau peristiwa atau situasi yang benar-benar terjadi. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang dikelola dan ditransformasi menjadi pengetahuan yang bermanfaat bagi penerimanya. Nah, di sini kita bicara data adalah sekumpulan keterangan yang mungkin saudara ukur. Misalnya saja jumlah penjualan, misalnya saja jumlah kerugian, misalkan saja jumlah pendapatan, jumlah yang diproduksi, banyaknya persediaan, banyaknya order yang dapat dipenuhi, banyaknya order yang tidak dapat dipenuhi, banyaknya order yang dikirimkan tepat waktu, banyaknya order yang terlambat. Itu semua adalah data. Artinya, sekumpulan keterangan yang kita peroleh melalui pengamatan atau pengukuran. Selanjutnya kita bicara fakta. Fakta adalah sebuah kenyataan, sebuah peristiwa, sebuah situasi yang benar-benar terjadi. Itu fakta. Lalu apakah data itu mencerminkan fakta? Jawabnya iya, apabila data tersebut dapat disimpulkan sebagai sebuah data yang valid. Itu adalah fakta. Data ini juga ada ketidakbenarannya, sehingga data itu perlu divalidasi. Sementara fakta itu adalah sebuah kenyataan atau peristiwa yang belum tentu bisa kita jadikan data. Kenapa? Karena sebuah kejadian, sebuah peristiwa, jika kita tidak amati atau kita tidak ukur, maka kejadian tersebut tidak menjadi keterangan yang kita butuhkan. Oleh karena itu, sebuah fakta, jika kita tidak ukur, jika kita tidak amati, tidak akan menjadi sebuah data. Sementara informasi adalah sebuah proses transformasi data atau fakta yang kita kelola, yang kita olah sedemikian rupa sehingga menjadi pengetahuan yang kita butuhkan. Sebagai contoh, misalkan kita punya data jumlah realisasi penjualan produk dari bulan Januari, Februari sampai dengan November tahun 2021. Itu semua adalah data. Apabila data itu adalah fakta, kenyataan dari realisasi penjualan, maka hubungan atau fluktuasi atau naik turunnya penjualan dari Januari sampai dengan November tahun 2021 dapat kita kelola menjadi informasi. Bentuknya apa? Bentuknya adalah kita ingin mengetahui kecenderungan atau tren dari realisasi penjualan. Apakah cenderung naik, apakah cenderung stabil, atau cenderung turun. Nah, kecenderungan atau tren dari realisasi penjualan inilah yang kita sebut sebagai informasi. Apabila rekayasa informasi ini bicaranya bagaimana cara kita mengelola data atau fakta, maka kita bisa definisikan apa yang dimaksud dengan rekayasa informasi. Information engineering atau rekayasa informasi adalah disiplin ilmu teknik yang berhubungan dengan pembangkitan, generating, distribution, analysis, dan
penggunaan informasi, data, dan pengetahuan dalam sistem. Jelas di sini bahwa rekayasa informasi itu adalah disiplin ilmu teknik yang fokusnya itu pada pengelolaan data untuk bisa dikelola menjadi sebuah informasi yang pada akhirnya informasi itu dapat ditingkatkan menjadi pengetahuan. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengelola integrated system, di mana tujuan dari industrial engineering adalah menciptakan, meningkatkan, atau menjaga tingkat produktivitas dan juga kualitas. Nah, sekarang kita akan mencari reasoning, apa kaitan antara rekayasa informasi dengan disiplin ilmu teknik industri. Kembali kita segarkan bahwa industrial and system engineering is concerned with design, improvement, and installation of integrated system. Jadi integrated system ini terdiri dari apa saja? Integrated system itu merupakan interaksi antara people, material, information, equipment, dan energi. Nah, jelas di sini bahwa komponen dari integrated system itu adalah informasi. Lalu, apa yang menjadi keahlian atau apa yang dibutuhkan, keahlian apa yang dibutuhkan untuk bisa mengelola integrated system ini, yaitu mathematical, fisika, dan ilmu sosial. Di mana ketiga ilmu ini secara bersama-sama kita gunakan untuk bisa menjadi sebuah metode dalam rangka menganalisis maupun merancang produk-produk keteknikan. Nah, di mana peran dari rekayasa informasi itu? Nah, kita bisa perhatikan urutan-urutan logika berikut. Sebuah keadaan bisnis atau industri, sebuah kejadian itu kita sebut sebagai sebuah fakta. Apa contoh fakta? Realisasi penjualan dari bulan Januari sampai dengan November tahun ini. Fakta-fakta itu ketika kita observasi, ketika kita ukur akan berubah menjadi data, yaitu data realisasi penjualan setiap bulan mulai dari Januari sampai dengan November. Kemudian data itu diolah menggunakan metode tertentu dengan tujuan ingin mengetahui tren, ingin mengetahui kecenderungan. Kita plottinglah menjadi sebuah grafik. Maka grafik itu berubah menjadi informasi. Informasi apa? Informasi tentang tren realisasi penjualan produk kita dari bulan Januari sampai dengan bulan November. Ketika kita mengetahui trennya adalah meningkat, maka informasi tersebut berubah menjadi sebuah pengetahuan. Pengetahuan ini yang akan menjadi dasar untuk kita bisa mengambil keputusan. Apa yang akan kita putuskan dengan tren realisasi penjualan dari Januari sampai dengan November? Tren ini menunjukkan peningkatan, maka keputusannya adalah pertahankan strategi pemasaran. Itu merupakan keputusan. Nah, ketika kita putuskan pertahankan strategi pemasaran, maka kita lakukan aksi. Apa bentuk aksinya? Ya, mempertahankan apa yang kita lakukan. Baik promosi, baik harga jual, baik elemen-elemen kepuasan pelanggan, ya, timelines of delivery time, tentang quality, itu semua kita pertahankan, ya, sebagaimana yang telah kita lakukan sejak Januari sampai dengan November. Itu adalah aksi. Nah, begitu aksi ini dilakukan, kembali lagi akan muncul sebuah fakta. Kita tidak tahu apa yang terjadi di bulan Desember. Nah, apa yang terjadi di bulan Desember yang merupakan aksi dari sebuah keputusan yang kita ambil di akhir November itu adalah fakta. Yang kemudian fakta itu diukur menjadi data, berubah menjadi informasi, berubah lagi menjadi keputusan, kemudian kita lakukan aksi terus-menerus. Nah, di sini terlihat bahwa rekayasa informasi itu sangat dibutuhkan untuk bisa mengelola integrated system. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga tingkat produktivitas dan juga kualitas. Apa saja lingkup dari rekayasa informasi? Secara umum,
Isi dari kajian rekayasa informasi itu meliputi artificial intelligence, kecerdasan buatan. Di sini belajar fuzzy logic, neural network, ya berbagai macam metode-metode yang menggambarkan perilaku dari otak manusia. Maka disebut dengan istilah artificial intelligence. Juga dalam rekayasa informasi ini mempelajari teori kontrol, mempelajari signal processing, mempelajari tentang teori informasi, computer vision, natural language processing, bioinformatik, medical image computing, chemi-informatik, autonomous robotic, mobile robotic. Ini adalah beberapa bentuk-bentuk kajian dari rekayasa informasi yang berkembang sejak dulu hingga saat ini. Memang pada umumnya bidang-bidang kajian dari rekayasa informasi ini banyak dipelajari dalam bidang teknik elektro. Nah, di dalam keilmuan teknik industri, bidang-bidang ini memang tidak spesifik dipelajari, tetapi bidang-bidang ini banyak diterapkan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas dalam konteks pengelolaan sebuah industri. Contohnya apa? Artificial intelligence. Artificial intelligence ini metode-metode yang memang banyak diterapkan untuk pengembangan produk, tetapi banyak sekali hasil-hasil kajian menggunakan metode-metode atau teknik-teknik dalam artificial intelligence untuk pengambilan keputusan. Misalnya saja ada namanya Fuzzy Expert System, yaitu sebuah aplikasi berbasis komputer yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan menggunakan logika fuzzy. Ada juga neural network yang digunakan untuk forecasting, untuk memperkirakan berapa permintaan produk di bulan depan, di tahun depan, di 6 bulan ke depan. Itu adalah sebuah teknik yang menjadi bagian dari artificial intelligence, tetapi dalam keilmuan teknik industri diterapkan untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, demikian juga untuk mobile robotic, autonomous robotic, ini adalah bentuk-bentuk teknologi yang memang dikembangkan oleh disiplin ilmu lain. Bagi teknik industri, teknologi-teknologi robotik ini digunakan dalam mendukung pengelolaan tata letak pabrik, khususnya dalam kegiatan material handling. Oleh karena itu, dalam keilmuan teknik industri, mahasiswa diminta untuk bisa memahami prinsip-prinsip atau konsep-konsep dari autonomous robotik atau mobile robotik. Tidak harus mempelajari keilmuan bagaimana cara mendesain atau membuatnya, tetapi yang perlu dipikirkan adalah cara menginstalasi autonomous robotik, cara menginstalasi mobile robotik ya dalam rangka mengelola sebuah pabrik. Jika demikian ruang lingkup dari rekayasa informasi, maka apa saja basic knowledge, pengetahuan dasar yang perlu dimiliki untuk bisa menguasai teknologi dari rekayasa informasi. Ya tentunya kita harus menguasai dengan baik ilmu statistik, kita menguasai dengan baik kalkulus, kita menguasai dengan baik aljabar linier, kita menguasai dengan baik berbagai macam teknik optimisasi, differential equation, kalkulus variasional, maupun analisis kompleks. Semuanya ini merupakan bagian dari matematik. Nah, telah dijelaskan tadi, disiplin ilmu teknik industri itu adalah sebuah pengetahuan yang spesialis pada penerapan matematika, fisika, dan social science yang digunakan, yang diterapkan untuk bisa mengembangkan metode-metode dalam rangka menganalisis dan merancang produk-produk keteknikan. Maka kuasailah ilmu-ilmu dasar ini yang tentunya akan dipelajari oleh mahasiswa pada tahun pertama, baik di semester 1 maupun di semester 2. Statistik, kalkulus, ini sangat familiar. Aljabar linear, optimization, ini semuanya dipelajari di awal-awal pendidikan. Maka kuasai dengan baik teknik-teknik ini dan gunakan logika matematika yang diterapkan dalam keilmuan ini yang nanti dapat dimanfaatkan untuk mendesain sebuah produk, alat, atau bahkan mendesain sebuah pabrik.
Di dalam rekayasa informasi, penekanannya adalah mengelola data. Jadi ada fakta yang diamati, yang diukur menjadi data. Kemudian data ini ingin kita jadikan sebuah informasi. Maka ada proses transformasi. Maknanya apa? Transformasi itu sama dengan processing, pengelolaan. Lalu kita harus mengenal juga bagaimana perkembangan teknologi untuk mengelola data ini. Nah, di sini beberapa teknologi pengelolaan data yang populer yang berkembang saat ini terdiri dari bicara tentang Internet of Things, Big Data Analytics, Artificial Intelligence, Cloud Computing, Blockchain, Human Machine Interface, Robotika, dan 3D Printing. Nah, apa itu Internet of Things? Internet of Things ini adalah sebuah sensor yang kita gunakan untuk melakukan tindakan sesuai dengan apa yang diprogramkan. Contohnya apa? Contohnya misalkan kita ada dalam sebuah ruangan. Ruangan itu ada AC-nya. Nah, ketika kita ingin pulang kerja, kita tinggalkan ruangan karena kita tidak atau kita lupa mematikan AC. Dengan adanya sebuah teknologi Internet of Things, di situ ada sebuah sensor yang membaca di dalam ruangan tersebut sudah tidak ada orang, maka sensor ini akan bekerja dengan mengaktifkan switch off dari AC. Maka AC bisa mati sendiri. Ya. Apa indikatornya? Indikatornya adalah temperatur tubuh manusia. Apabila sensor tidak mendeteksi adanya temperatur tubuh manusia 37 derajat Celcius yang ada dalam ruangan, maka Internet of Things akan berpikir bahwa ruangan ini sudah kosong. Nah, ketika dideteksi AC masih aktif, maka dengan sendirinya AC tersebut dapat dimatikan. Ini salah satu bentuk Internet of Things, ya, IoT, yang memang sangat populer. Kemudian ada bicara Big Data Analytics. Apa itu Big Data? Ya, dari namanya, data yang besar sekali. Misalnya saja data tentang percakapan di Twitter, di WhatsApp, berita-berita, gambar-gambar yang diposting di Facebook, di berbagai macam media sosial, di berita-berita magazine, majalah, ataupun koran-koran online, itu semua berisikan data. Belum lagi data yang terstruktur, misalkan laporan dari Badan Pusat Statistik, ataupun laporan-laporan penelitian, ataupun data yang ada di universitas, ya macam-macam di berbagai macam institusi. Semuanya ada data. Maka kita sebut big data. Data besar atau maha data. Apa yang dilakukan dari Big Data Analytics ini adalah sebuah metode untuk mengelola data tersebut. Contoh, kita ada namanya sentiment analysis. Kita ingin mengetahui apa pendapat masyarakat terhadap produk baru kita, produk yang kita keluarkan. Nah, karena di saat ini bertebaran media sosial, begitu kita launching produk kita, maka banyak komentar-komentar yang muncul terhadap produk kita. Ada yang positif, ada yang negatif, dan ada yang netral. Yang dengan berbagai macam statement-statement, perkataan-perkataan, yang kosakata itu kita bisa dapat tafsirkan bermuatan positif kah, bermuatan negatif, atau netral. Lalu data tersebut kita kelola sedemikian rupa dengan metode-metode tertentu. Misalkan tadi kita bicara sentimen analisis, sehingga kita nanti bisa petakan apakah produk kita yang baru yang kita launching ini diterima dengan baik tidak oleh masyarakat. Nah, itu Big Data Analytics. Kemudian Artificial Intelligence yang ini sudah dijelaskan, ya banyak sekali penerapan Artificial Intelligence ini yang dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan. Ya. Kemudian Cloud Computing. Nah, misalkan saja kita tahu ada Dropbox, ada Google Drive. Nah, ini semua kita sebut sebagai cloud. Ya, sebagai cloud. Cloud bukan berarti dia berada di awan, tetapi kita menggunakan drive atau bahasa awamnya hard disk. Yang hard disk itu secara fisik tidak ada di kita, tetapi ada di tempat lain. Ada servernya di Google, ada servernya di Dropbox, dan lainnya. Nah, kemudian server itu juga bisa kita install aplikasi. Kalau kita mau programming, dia tetap jalan. Kita tidak perlu kerjanya di laptop kita. Kita tidak perlu kerja atau membuat programmingnya itu di PC kita, tapi langsung di servernya cloud itu. Misalkan di Google Drive kerjanya. Nah, ketika kita ingin running, ya kita masuk saja ke Google Drive. Nah, itu namanya cloud computing. Tujuannya apa? Tujuan supaya fleksibel. Jadi kalau kita kerjanya tim, ada 3 orang nih, mengembangkan satu sistem informasi manajemen.
tentang sistem informasi tentang pemasaran. Ada 3 orang yang ditunjuk perusahaan sebagai developer, sebagai pengembang, sebagai pembuat program. Nah, satu ada bekerja di Indonesia, satu di Singapura, ada satu di UK. Nah, mereka ini tidak saling kenal, tapi mereka tahu mereka adalah orang-orang yang ditugaskan oleh perusahaan untuk bisa mengembangkan sebuah aplikasi atau sistem informasi berbasis komputer tentang pemasaran. Mereka bekerja. Bagaimana cara mereka bekerja? Mereka kerja masuk di dalam sebuah cloud. Mereka coding di situ, membuat program di situ, gitu. Kemudian sama-sama mencoba. Ada namanya GitHub ya. Ada satu platform kertas kerja yang sama-sama kita bisa kerja di sana. Gitu. Nah, tanpa dibatasi oleh tempat ya, dimanapun kita berada kita bisa bekerja. Nah, saudara juga bisa menggunakan misalkan ya, kita ambil contoh Google Drive. Saudara kerja di situ pakai Word. Nah, saudara bisa mengetik tugas, katakanlah kalian bertiga, si A melakukan penulisan bab 1, si B bab 2, si C bab 3 di file yang sama. Tinggal masuk ke dalam Google Drive. Pilih file yang sudah disepakati, yang linknya ada, kemudian masing-masing bekerja. Nah, itu namanya cloud computing. Kemudian ada namanya blockchain. Apa itu blockchain? Nah, ini blockchain ini memang agak teknis. Prinsipnya adalah tentang database ya. Database. Nah, kalau saudara perhatikan di sisi informasi akademik kita di portal.unan.ac.id, di situ mahasiswa login masuk, kemudian mengisi apa saja mata kuliah yang diambil di semester ini. Nah, itu namanya proses input. Nanti di akhir semester nilai sudah dimasukkan, saudara ingin melihat hasilnya, maka saudara ambil, masuk lagi ke portal, maka saudara bisa melihat kartu hasil studi. Saudara bisa ambil KHS itu dan melihat nilai dari setiap mata kuliah yang saudara ambil. Nah, itu outputnya ya, dari portal.unan.ac.id. Jadi portal.unan.ac.id itu bagian dari sebuah sistem informasi akademik universitas kita. Nah, data yang saudara akses itu berada di dalam sebuah database tunggal yang disebut namanya database tersentralisasi. Kalau blockchain, ini konsepnya database-nya terdesentralisasi. Bagaimana contohnya? Contohnya, ini ada pabrik yang memproduksi barang, kemudian ada distributor yang tugasnya menjual barang. Maka database yang ada di pabrik tentang produksi barang dan database yang ada di distributor yang bertugas menjual barang itu masing-masing. Nah, ketika pabrik mengirimkan barang ke distributor, maka pabrik akan mencatat dalam database-nya ada 100 unit yang saya kirim ke distributor. Itu tercatat di dalam database-nya pabrik. Tetapi data itu belum tentu tercatat di database-nya distributor. Nah, distributor akan mengapprove, akan menyetujui bahwa mereka dikirimin 100 unit apabila si distributor mendapatkan kepastian memang barangnya sudah mereka terima. Nah, begitu diterima jumlahnya memang 100, kualitasnya memang cocok, maka si distributor akan mengapprove catatan yang dibuat oleh pabrik tadi. Maka di dalam database distributor berubahlah atau masuklah data yang menyatakan ada barang baru sebanyak 100 unit masuk. Nah, komunikasi data antara pabrik dengan distributor ini disebut namanya blockchain. Kenapa? Karena mereka punya database masing-masing. Nah, sebenarnya mereka bisa saja punya database yang sama. Gitu. Jadi, satu database diisi sama-sama satu pihak ketika pabrik mengubah data dengan memasukkan ada 100 unit produk baru, itu otomatis tercatat dan distributor tinggal menerima begitu saja. Padahal belum tentu 100 unitnya itu memang dikirim. Nah, di situ kelemahannya. Tapi dengan database terdesentralisasi, artinya pabrik punya database sendiri, distributor punya database sendiri, kemudian mereka ini saling berkomunikasi, nanti menggunakan namanya token ya, ada unik tertentu, kode tertentu yang diberikan sebagai dasar untuk bersepakat bahwasannya ada transaksi sebanyak 100 unit
produk baru. Nah, itu teknologi blockchain ya. Yang populer juga dikenal dengan namanya smart contract gitu ya. Itu teknologi blockchain dan ini memang teknologi yang masih populer saat ini. Cukup rumit apabila diterjemahkan dalam bahasa pemrograman, tetapi logiknya itu sangat sederhana. Nah, blockchain ini juga saudara akan kenali dari Bitcoin ya, teknologi Bitcoin ya, Ethereum, macam-macam yang memang uang-uang digital yang cukup populer saat ini. Itu asal-muasalnya teknologi blockchain yang kemudian diadopsi dalam dunia industri dan bisnis ya. Menjadi sebuah teknologi komunikasi data untuk bisa menjamin bahwa data itu adalah valid. Kemudian kita bicara tentang human machine interface, yaitu antar muka antara manusia dan mesin. Misalnya saudara menghadapi sebuah komputer, itu disebut namanya interface. Ketika saudara membuka komputer, di situ ada buka file baru atau mengcopy, itu disebut namanya interface. Nah, interaksi saudara dengan komputer itu disebut human machine interface. Jadi di sana ada komunikasi antara apa yang diinginkan oleh human dan apa yang tersedia di mesin. Contohnya apa? Misalnya, saudara ingin memproduksi sebuah barang. Secara otomatis, maka saudara buka aplikasi, kemudian saudara pilih bahan bakunya, kemudian saudara pilih prosesnya, urutan-urutan prosesnya, mesin apa saja yang dibutuhkan, kemudian saudara klik. Saudara save, kemudian saudara approve, saudara enter, maka mesin memproduksi. Nah, proses saudara memilih bahannya, mesinnya, urutan, itu dilakukan di depan komputer. Nah, proses saudara itu mengakibatkan ada interaksi antara saudara sebagai human dengan komputer, di mana komputer itu representasi dari mesin-mesin yang saudara pilih. Nah, itu makanya disebut human machine interface. Di situ ada proses pengelolaan data ya. Kemudian ada robotika, ini umum ya, umum sekali yang sering saudara lihat robot-robot. Tetapi dalam dunia teknik industri, robotika yang kita maksud adalah kegiatan robotika yang ada atau mensupport kegiatan di dalam pabrik. Kemudian ada 3D printing. Nah, di sini nama juga printing ya seperti saudara ngeprint, hanya saja di sini menjadi 3 dimensi. Misalnya kita ingin membuat sebuah produk. Nah, ini bisa langsung dengan 3D printing. Nah, pada saat kita bicara ada fakta, ada data, kemudian ada bagaimana cara mentransformasi data menjadi informasi, maka saat itu kita bicaranya adalah sistem informasi. Nah, sistem informasi ini, ya, ini ada level-levelnya. Yang paling bawah namanya sistem pemrosesan transaksi, transactional processing system. Sistem pemrosesan transaksi ini itu bicara input data, ubah data, hapus data oleh operator. Nah, kita kembali ambil contoh ya, sistem informasi akademik. Di situ ada mahasiswa yang bisa menginput data mata kuliah apa yang diambil, kelasnya kelas apa. Ketika saudara ambil kelas A, ternyata bentrok, saudara mau ubah menjadi kelas B supaya tidak bentrok. Nah, ini semua dilakukan oleh worker, pekerja-pekerja operasional. Ya, kalau dalam sebuah pabrik. Dalam sistem informasi akademik itu dilakukan oleh mahasiswa. Itu disebut namanya transaksi. Nah, di atas transaksi itu ada namanya sistem informasi manajemen. Apa itu sistem informasi manajemen? Yaitu sebuah sistem informasi yang digunakan oleh manajer ya untuk efisiensi operasional. Ya, ketika saudara sudah mengambil mata kuliah, saudara input semua, sudah yakin, saudara save, kemudian level fakultas akan mengelolanya menjadi sebuah data, menjadi sebuah informasi bahwa saudara mengambil mata kuliah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kalau mata kuliah pengantar teknik industri, kelas B, jadwal hari Selasa, jam 14.30, maka itu menjadi informasi. Nah, informasi itu dikunci, dikelola oleh sistem informasi manajemen. Kemudian ada level lebih spesifik lagi di sistem support system. Sistem penunjang keputusan. Sistem penunjang keputusan ini digunakan oleh manajer senior ya untuk pengambilan keputusan. Kalau dalam sistem informasi akademik, ya di sistem support system ini mengevaluasi kinerja mahasiswa. Mahasiswa apabila sampai dengan 4 semester tidak mampu mengumpulkan sejumlah SKS tertentu, maka mahasiswa tersebut tidak dapat melanjutkan studi.
Nah, itu disebut desain support system. Jadi, di dalam sistem informasi akademik kita sudah dilengkapi sebuah decision support system yang digunakan untuk mengevaluasi ya, apakah mahasiswa itu masih punya kemampuan untuk melanjutkan studinya atau tidak. Karena ada syarat akademiknya. Ada di dalam peraturan akademik diatur, kemudian peraturan ini diterjemahkan menjadi bahasa mesin yang dimasukkan menjadi bagian dari decision support system, yaitu sebuah sistem informasi yang digunakan oleh manajer senior dalam rangka pengambilan keputusan. Nah, kalau sistem informasi manajemen tadi untuk efisiensi operasional supaya mudah. Kalau saudara ingin mengetahui jadwal mata kuliah, saudara cukup lihat di portal.unan.ac.id. Nah, data atau informasi yang saudara lihat itu siapa yang menginput? Yang menginput adalah fakultas. Nah, ini kan menjadi lebih mudah operasional kita. Saudara tidak perlu datang ke kampus, tidak perlu melihat atau membaca tempelan jadwal, cukup melalui aplikasi. Ya, sehingga efisiensi pengambilan mata kuliah saudara itu menjadi jauh lebih efisien. Dan yang paling tinggi dari sistem informasi itu adalah sistem informasi eksekutif, yaitu sebuah sistem informasi yang digunakan oleh para eksekutif, ya, oleh dekan, oleh rektor, untuk pengambilan keputusan strategis. Nah, ini kalau di dalam sebuah industri, sistem pemrosesan transaksi ini adanya di level operasional, para operator. Naik sedikit, manajer. Misalkan ya, ini ada bicaranya di lantai produksi, maka di-input berapa banyak bahan baku yang digunakan, berapa banyak produk yang dihasilkan, itu di-input oleh operator. Nah, hasil inputnya ini direkap oleh sistem informasi manajemen. Artinya sistem informasi ini dikelola oleh manajer produksi. Kemudian desain support system itu bicaranya tentang pengambilan keputusan tentang kalau kita produksi 100, berapa banyak yang harus kita jual? 90 kah? 95 kah? Yang pasti tidak mungkin lebih dari 100. Karena barang yang tersedia hanya kan 100. Nah, itu desain support system yang bicara. Sementara sistem informasi eksekutif, ini bicaranya mempelajari ya, jumlah barang yang dibuat, berapa yang laku terjual, sehingga eksekutif itu bisa memutuskan, kita tetap produksi nggak ya produk ini. Nah, itu kan sifatnya strategis. Ya. Kita tetap lanjutkan produksi nggak ya? Kalau penjualannya terus menurun, kita tetap memproduksi, artinya penjualan menurun, pendapatan menurun, laba menurun. Dan ini mengakibatkan kerugian. Kalau tetap kita produksi, ya tidak mungkin kita mendapatkan keuntungan. Maka secara eksekutif, Presiden Rektor memutuskan hentikan produk X, ya, karena penjualannya dari waktu ke waktu selalu turun yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Nah, itu keputusan eksekutif. Nah, inilah level-level dari sebuah sistem informasi. Sekarang kita bicara apa saja komponen-komponen dari sebuah sistem informasi itu. Sistem informasi itu terdiri dari data. Kemudian ada people, ada orang. Ada jaringan internetnya. Ada softwarenya, ada hardwarenya. Kalau data, ini adalah objek yang kita kelola. Kalau orang, operator yang mengelola aplikasi itu. Atau orang-orang yang terlibat dengan aplikasi itu. Kalau kita bicara sistem informasi akademik tadi, portal.unan.ac.id, untuk pemilihan mata kuliah, itu dilakukan oleh mahasiswa. Berarti orang itu adalah mahasiswa. Datanya apa? Data mata kuliah yang diambil, kelas yang diambil, gitu. SKS yang diambil, gitu. Nah, kemudian di sini juga ada kontrol. Banyaknya SKS yang diambil itu bergantung kepada indeks prestasi pada semester sebelumnya. Jaringan, ini bicara jaringan internet. Nah, kalau internetnya itu tidak tersedia atau putus, maka saudara tidak bisa akses portal.unan.ac.id itu, gitu. Atau paket data saudara habis, sehingga internetnya tidak aktif. Ya, tidak ada jaringan. Software itu adalah program komputernya. Jadi portal.unan.ac.id itu adalah aplikasinya, program komputernya. Kemudian hardware ini servernya. Program komputer portal.unan.ac.id diinstal ya di dalam sebuah data center yang kita sebut ya seolah-olah menjadi PC-nya lah ya, tapi ukurannya besar sekali nih data center ini. Nah, di situ yang kita sebut sebagai server, tempat di mana aplikasi itu
instalasi, kemudian dijalankan sehingga bisa diakses ya oleh jaringan internet sedemikian rupa sehingga orang-orang bisa menjalankan aplikasi itu. Kalau kita gambarkan ya dalam sebuah gambar ya prosesnya seperti ini. Ini ada data warehouse, ini berarti inilah pusat data. Di sini ada data mahasiswa, IP-nya berapa, mata kuliah yang diambil apa. Di dalam sini juga nanti ada data mata kuliahnya apa-apa saja, semester 1, semester 2, dan seterusnya, kelas dari setiap mata kuliah, dan seterusnya lah. Ya, biodata mahasiswa, biodata dosen, dan seterusnya. Nah, ini database ini dijalankan oleh sebuah server. Kemudian server ini dijalankan oleh sebuah aplikasi dalam bentuk web sehingga bisa diakses oleh pengguna melalui browser, bisa pakai Explorer, bisa pakai Chrome, ya, bisa pakai Safari, ya, bergantung kepada operating systemnya. Nah, untuk bisa membangun sebuah sistem informasi itu ada software, artinya ada program komputer. Maka di sini kita bicara bahasa pemrograman komputer. Nah, yang lagi tren saat ini, bahasa-bahasa pemrograman komputer yang digunakan untuk mengelola basis data itu seperti PHP, seperti Python, kemudian JavaScript, dan lain-lain. Itu adalah bahasa-bahasa pemrograman komputer yang banyak digunakan saat ini. Karena dapat digunakan untuk membuat program berbasis web, ya, di mana ada struktur database yang dikelola. Itu adalah komponen-komponen dari sistem informasi. Nah, sekarang kita masukin ke konfigurasinya. Ya, kalau kita bicara sistem informasi, tadi ada komponen-komponen, ada data, ada orang, ada jaringan, ada software, ada hardware. Dalamnya itu seperti apa gitu. Nah, ini yang kita sebut komponen-komponen rekayasa informasi atau bahasa lainnya konfigurasi dari rekayasa informasi. Di dalam sebuah rekayasa informasi itu ada manajemen data, ada manajemen model, ada subsystem knowledge, kemudian nanti ada orang yang menggunakan. Nah, di sini ini manajer adalah orang. Jadi kalau saudara bayangkan saudara ada membuka sebuah komputer, di komputer itu ada aplikasinya, saudara jalankan, maka yang saudara lihat di monitor itu yang disebut namanya user interface, ya. Yang saudara lihat di monitor tampilannya itu user interface. Jadi kalau saudara masuk ke portal unan.ac.id itu, kemudian ada login, ada password, klik OK, muncul tampilan. Nah, tampilan itu yang disebut sebagai user interface. Di situ ada pilihan-pilihan kan, ada histori pembayaran, ada tentang mata kuliah yang diambil, tentang transkrip akademik saudara, dan seterusnya. Tampilan itu yang kita sebut namanya user interface. Nah, tampilan itu muncul karena di dalamnya, di baliknya itu ada data, ada model, ada eksternal model, dan seterusnya. Nah, di sinilah komponen-komponen itu saling berinteraksi sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah informasi yang dibutuhkan oleh manajer. Nah, ini gambaran bagaimana kompleksitas ya dari sebuah rekayasa informasi. Dan kekuatan dari teknik industri itu adalah setiap mahasiswa atau setiap lulusan teknik industri harus menguasai bahasa pemrograman komputer. Bisa Python, bisa PHP, bisa JavaScript, ya macam-macam bahasa pemrograman yang memang akan dihadapi dalam kegiatan-kegiatan manajerial. Nah, sangat disarankan pada saudara untuk dapat menguasai salah satu bahasa pemrograman tersebut. Sehingga apa? Sehingga saudara bisa berperan dalam rekayasa informasi. Nah, hal yang paling populer saat ini, kalau kita bicara big data tadi ya, ada big data, kan banyak data itu di media sosial, bahwa perusahaan ternyata untuk bisa merencanakan bisnisnya, untuk memantau bisnisnya, untuk bisa mengendalikan bisnisnya, itu membutuhkan dukungan data. Kenapa? Karena dari data itu bisa menghasilkan informasi. Dari informasi itu bisa menghasilkan pengetahuan. Nah, dengan pengetahuan tersebut, seorang manajer dapat mengambil keputusan secara tepat dan benar. Nah, oleh karena itu, ada dikenal namanya untuk bisa mengelola sebuah bisnis dan industri berbasis data atau big data. Dikenal namanya bisnis analitik. Ada juga istilah lainnya data analitik.
Apa saja komponen-komponen dari bisnis analitik atau data analitik itu? Yang pertama adalah mendeskripsikan data. Jadi saudara deskripsikan data. Misalkan kita punya data penjualan, setiap penjualan itu ada berdasarkan bulannya. Kalau kita punya 10 produk, maka kita bisa gambarkan, mendeskripsikan penjualan setiap bulan untuk setiap produk. Kemudian agregatnya. Nah, itu namanya data description. Output dari data description ini adalah situasi saja. Oh, penjualannya ada sekian unit Januari, sekian unit Februari, sekian unit Maret, dan seterusnya. Hanya mendeskripsikan saja. Setelah data kita deskripsikan, kita diagnostik. Apa yang terjadi? Apa makna dibalik data realisasi penjualan ini? Kalau dia meningkat, maka akan muncul pertanyaan, apa yang menyebabkan penjualan kita meningkat? Nah, itu namanya data diagnostik. Tujuannya apa? Kita mengetahui apakah kita menghadapi masalah atau tidak. Gitu. Itu data diagnostik. Dari diagnostik itu, kita bisa lakukan prediksi. Nah, kalau kita sudah tahu kecenderungan realisasi penjualan kita adalah meningkat setiap bulan, maka bulan berikutnya berapa nih kira-kira realisasi penjualan kita? Itu namanya memprediksi. Kemudian data preskriptif ini tindakan berdasarkan apa yang kita prediksi. Nah, kita prediksi kalau kecenderungannya itu meningkat 10%, penjualan kemarin 100 unit, nah besok ini 110 unit nih. Itu namanya prediksi. Nah, untuk bisa mencapai 110 unit, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu preskriptif. Preskriptif itu adalah tindakan-tindakan manajerial yang harus dilakukan untuk bisa merealisasikan target. Nah, itu data preskriptif. Nah, big data, di mana bisnis analitik atau data analitik itu dapat kita ilustrasikan dengan melihat gambaran berikut. Apa yang terjadi dalam 60 detik? Dalam 1 menit apa yang terjadi? Nah, jika ada suatu penelitian yang dilakukan untuk bisa mencatat apa yang terjadi di setiap media sosial dalam 60 second. Dalam 1 menit. Nah, dalam 1 menit itu ternyata ada spend online, jadi transaksi kita belanja online itu bisa 51,6 juta US dollar dalam 1 menit. Kalau di Twitter itu ada 200.000 orang yang men-tweet dalam 1 menit. Kalau di Instagram itu ada 695.000 orang yang sharing sharing informasi gambar ya di Instagram dalam 1 menit. Di YouTube itu dalam 1 menit itu ada 500 jam konten yang diupload. Jadi dalam 1 menit itu ada sekian, katakan ada sekian video ya. Kalau dijumlahin itu setara dengan 500 jam. Kemudian kalau di Line ada 21,1 juta ya teks yang dikirimkan. Kalau di WhatsApp itu ada 69 juta teks yang dikirimkan. Dan seterusnya. Nah, ini adalah data. Dalam bisnis analitik, kita akan memanfaatkan data media sosial ini untuk bisa mengetahui peluang-peluang apa saja yang bisa kita manfaatkan dari bisnis kita. Demikian juga tantangan apa yang akan kita hadapi. Apa problematika yang bakal kita hadapi. Nah, ini semua bisa kita dapatkan dari data media sosial ini. Sehingga bisnis analitik itu bicaranya bukan hanya mengandalkan data internal perusahaan, tapi juga bisnis analitik atau data analitik adalah upaya kita untuk memahami fenomena yang ada di masyarakat, sehingga kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan terhadap bisnis kita itu. Mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terburuk, dan juga mendapatkan informasi untuk bisa merencanakan penjualan kita atau merencanakan pengembangan bisnis kita di tahun berikutnya. Nah, ini adalah contoh bagaimana aplikasi data analitik atau bisnis analitik dalam rangka meningkatkan daya saing sebuah industri maupun bisnis. Nah, ini teknik-tekniknya ini ada tertentu. Semuanya harus menggunakan pemrograman komputer. Oleh karena itu, setiap lulusan teknik industri itu diwajibkan ya, menguasai satu saja minimal bahasa pemrograman komputer. Demikian pokok bahasan kita tentang rekayasa informasi. Semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.